Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisa Masana Hartono dengan NIM K122080. Perkenalkan, nama saya Siti Salama dengan NIM akhir 078. Saya Sabidina Tamimi dengan NIM K122072. Kami akan mempresentasikan hasil survei kami terkait dengan kemampuan dan tantangan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baku, baik secara lisan maupun tulisan. Berikut adalah sajian data dalam bentuk infografis mengenai analisis statistik, kemampuan dan tantangan mahasiswa PBSI dalam penggunaan bahasa Indonesia baku secara lisan dan tulisan. Hasil analisis yang pertama yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran mengenai kemampuan mahasiswa dalam memahami perbedaan antara bahasa Indonesia baku dan tidak baku, serta pentingnya menggunakan bahasa baku dalam konteks akademik, yang diambil dari 40 responden menunjukkan ada sekitar 2,5% mahasiswa atau sama dengan satu orang yang menyatakan sangat kurang setuju. Kemudian, mahasiswa yang menyatakan kurang setuju ada 0% atau tidak ada mahasiswa yang memilih kurang setuju. Kemudian ada sekitar 5% mahasiswa atau sama dengan 2 orang yang memilih netral. Selanjutnya ada 60% mahasiswa atau sama dengan 24 orang memilih setuju. Dan ada 32,5% mahasiswa atau sama dengan 13 orang yang memilih sangat setuju. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa PBSI mayoritas memilih setuju, yaitu sebanyak 60% atau sekitar 24 mahasiswa mampu memahami perbedaan antara bahasa Indonesia baku dan tidak baku serta menganggap penting bahasa baku dalam konteks akademik. Selanjutnya adalah poin yang kedua, yaitu kesadaran menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah saat berbicara di forum akademik. Dari 40 responden yang tersedia, 20 responden memilih sangat setuju, 16 responden memilih setuju, dan ini menunjukkan bahwa mereka sadar bahwa bahasa Indonesia itu pantas digunakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku di dalam forum akademik, khususnya saat berbicara seperti presentasi, seminar, dan diskusi. Dan selanjutnya masih ada 3 orang yang memilih netral dan 1 orang memilih tidak setuju, dan tidak ada orang yang memilih sangat tidak setuju. Dari hal tersebut menginterpretasikan bahwa 90% responden menunjukkan sikap positif terhadap penerapan bahasa Indonesia yang baku dalam konteks lisan secara formal. Hal ini mengindikasikan bahwa internalisasi norma kebahasaan sudah menjadi bagian dari praktik akademik mahasiswa, meskipun belum sepenuhnya merata secara performatif. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu kesulitan mempertahankan penggunaan bahasa baku ketika berbicara spontan atau informal. Dari grafik yang telah disediakan menunjukkan bahwa 18 responden memilih setuju, 15 responden memilih sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mengalami kesulitan dalam menerapkan penggunaan bahasa baku dalam situasi spontan atau informal. Masih ada 10% atau 10 responden memilih netral dan 6 memilih tidak setuju dan hanya 1 yang sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penggunaan kognitif terhadap bahasa baku dan kemampuan performatif dalam situasi tidak terencana atau spontan. Faktor ini bisa disebabkan oleh adanya tekanan waktu, kebiasaan penggunaan bahasa non-baku dalam kehidupan sehari-hari, dan konteks sosial tanpa yang masih tantangan utama dalam adanya penggunaan bahasa baku dalam konteks non-formal atau informal. Selanjutnya, poin 4, pernyataan angket yang berbunyi lebih mudah menerapkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bentuk tulisan seperti esai, laporan, dan karya ilmiah dibandingkan dalam bentuk lisan. Nah, pada grafik memperlihatkan bahwa sebanyak 22 mahasiswa setuju dan 11 mahasiswa sangat setuju bahwa mereka lebih mudah menerapkan kaidah bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan. Hanya 3 mahasiswa yang netral, 4 tidak setuju, dan tidak ada yang sangat tidak setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa merasa lebih percaya diri dan terampil dalam menyusun bahasa baku secara tertulis dibandingkan secara lisan. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya waktu untuk berpikir, merencanakan struktur kalimat, dan merevisi saat menulis. Sementara dalam komunikasi lisan dibutuhkan kecepatan berpikir dan spontanitas yang lebih tinggi.
Dan poin yang terakhir adalah pembelajaran di Prodi PBSI memberikan cukup bekal untuk mengaplikasikan bahasa Indonesia baku dalam konteks komunikasi. Dari data ditunjukkan bahwa ada 20 responden memilih saat setuju, 15 responden memilih setuju dalam pembelajaran di Prodi Bahasa Indonesia memberikan bekal yang cukup baik terhadap khususnya seperti terkait dengan kaidah kebahasaan yang baku. Tetapi masih ada 3 orang memilih netral dan 2 memilih orang tidak setuju. Dari data ini menunjukkan bahwa terdapat indikator yang kuat bahwa kurikulum pendidikan bahasa dan sastra Indonesia telah dirancang secara fungsional dan aplikatif dalam mengembangkan kompetensi berbahasa baku. Hal ini menjadi evaluasi positif terhadap efektivitas mata kuliah berbasis keterampilan berbahasa, baik itu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Hal ini juga bisa mendukung penguatan profil lulusan yang profesional dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra. Sekian hasil survei dari kelompok kami, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua.